Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa daun salam dari Kampung Talaga yang menjawab salam insya Allah masuk surga. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma atina hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa iqdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma qina bil ilma wa zaina bil ilma wa qina bit taqwa wa jannilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma, Allahumma ramdil Qur'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Sekmat Kecamatan Cibadak yang sama-sama kita hormati, beserta seluruh pejabat struktural atau fungsional yang ada di pemerintahan kantor Kecamatan Cibadak, serta para pimpinan UPTB, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersama dalam rangka Majelis Taklim Aparatur kantor Kecamatan Cibadak. Kami dari kantor urusan agama, alhamdulillah pada hari ini bisa bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah tentunya kita sama-sama mendukung pemerintah untuk senantiasa mewujudkan apa yang dicita-citakannya, apa yang diprogramkannya, terutama dalam hal kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, melalui peningkatan kesehatan, melalui pendidikan, dan tentunya melalui moral atau akhlak. Insya Allah sedikit melalui bahasa agama, mari kita sama-sama memperhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'u annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudaw wala kitabin munir. Tidaklah kamu perhatikan atau tidaklah kamu lihat bahwa Allah telah menunjukkan, Allah telah memudahkan untuk kamu, untuk kepentingan kamu, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Dia telah turunkan,
telah sempurnakan nikmat untuk kamu, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Tetapi sebagian manusia ada yang membantah tentang ketauhidan Allah, tentang keesaan Allah, dengan tidak mempunyai ilmu dan tidak mendapat hidayah atau petunjuk, dan tidak kitab memberi penerangan. Luqman ayat 20. Bapak dan Ibu sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita ini sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jangankan dengan makhluk binatang, dengan malaikat pun manusia itu bisa lebih sempurna, bisa lebih mulia. Karena manusia diberikan jasad yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu bisa bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau ibu dibandingkan dengan setan, tentu akan serem melihat setan. Dan manusia terbaik dari sisi bentuk. Jangankan dengan setan, dengan jin, dengan iblis, dengan hewan, dengan binatang, manusia ini terbaik bentuk. Walau hewan itu juga memiliki bentuk yang terbaik, tapi lebih sempurna manusia. Ibu, bapak pernah mungkin jalan-jalan ke kebun binatang, pernah dipoto bersama dengan dengan gajah, dengan monyet, dengan singa dan lain sebagainya. Lalu perhatikan betapa indahnya binatang-binatang itu, tapi secara bentuk betapa sempurnanya manusia. Nah, tentu ketika pemerintah berusaha mewujudkan teori tawazun dalam poin-poin penting tadi, bagaimana peningkatan ekonomi, bagaimana peningkatan kesehatan, bagaimana peningkatan moral, akhlak, maka Al-Islam begitu banyak mengkalimatkan, apalagi dalam surah Waqiah tentang mizan, tentang keseimbangan. Karena di awal ayat ini Allah memerintah kepada kita, tolong perhatikan, alam tarau annallaha syaharalah, bahwasanya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit ini, apa yang ada di bumi ini. Untuk apa Allah tundukkan semua alam semesta ini? Untuk keuntungan manusia, untuk kesempurnaan kita merasakan betapa Allah melimpahkan nikmat dan karunia itu untuk kita. Bayangkan Bu, kalau matahari sudah tidak lagi ditundukkan oleh Allah, bisakah kita merasakan yang namanya siang? Apa yang namanya sinar matahari? Kalau seandainya bumi ini sudah lagi tidak ditundukkan oleh Allah, kira-kira mau di mana kita hidup? Jangankan langit atau bumi, ketika mata kita saja sudah tidak ditundukkan oleh Allah, sudah tidak bisa mengedip, kira-kira mau bagaimana orang-orang melihat kita? Kalau kita matanya sudah tidak mengedip. Oleh karena itulah, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Ini yang selama Allah berikan kepada kita, kita merasakan betapa nikmatnya, baik secara zahir dan secara batin, semua fasilitas ini. Hanya saja banyak manusia, wa minan nasi may yujadilu billah. Banyak manusia yang membantah terhadap ketauhidan Allah, terhadap keesaan Allah. Kenapa? Karena kalau di ayat ini
orang bisa tidak bertauhid sama Allah, orang bisa kufur, bisa ingkar, bisa membantah terhadap keesaan Allah bighairi ilmin. Yang pertama karena tidak diberi ilmu. Wala hudan, yang kedua tidak diberi hidayah. Wala kitabim munir, yang ketiga tidak menjadikan kitab sebagai cahaya, sebagai penerang dalam hidupnya. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah berusaha dalam tawajun ini, misalnya Al-Quran atau hadis mengingatkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Allah melahirkan kita semuanya ini dalam keadaan fitrah. Jadi dalam hal mengejar wujudnya kesuksesan ataupun kesejahteraan ataupun masyarakat merasakan nikmat secara zahir dan secara batin, harus dimulai bagaimana manusia yang dibedakan tadi itu terus mempertahankan fitrahnya. Di sini berarti konsep perbuatan kita itu, apapun profesi kita itu, yang pertama adalah pertahankanlah fitrah, di mana fitrah kita adalah sebagai fitrah manusia. Bukan fitrah binatang, bukan fitrah malaikat, dan bukan fitrah makhluk-makhluk yang lain. Tapi kita adalah fitrah manusia. Maka dalam fitrah manusia itu millata Ibrahim hanifah. Jadi konsep yang kedua, bahwa kehidupan kita itu harus senantiasa mempertahankan fitrah, lalu memperjuangkan hanifah. Hanif ini adalah bisa dengan ketulusan atau keikhlasan. Fitrah kita lalu lurus atau tulus, atau kita dalam keadaan ikhlas. Maka inilah yang akan menyeimbangkan, atau teori tawajun, di mana ketiga potensi, katakanlah jasadiyah kita, akliyah kita, ruhaniyah kita, yang pasti pemerintah itu menggenjot itu, bagaimana bidahul jasad wa bidahul akal wa bidahul ruh. Inilah yang akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Kenapa? Karena jasad ini perlu makanan ruh. Karena jasadlah yang akan nanti mampu melaksanakan aktivitas kita sebagai manusia secara fitrah dan secara hanif. Tentu jasad ini bisa terus karena diberikan konsumsi atau diberikan makanan jasad. Maka dengan makanan yang disediakan sebagai fasilitas untuk menyehatkan jasad manusia, jadi secara jasad dia bisa jadi sakit dan sehatnya itu tergantung bagaimana kita mengkonsumsi makanan jasad. Nah, ini bidang kesehatan secara medis jauh akan lebih jelas bagaimana masyarakat Indonesia ini harus disehatkan. Ya, harus disehatkan. Karena dengan sehat jasad, insya Allah aktivitas itu bisa dilaksanakan. Semua program bisa dijalankan. Bagaimana kita bisa datang ke kantor, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kalau jasad kita tidak sehat. Ya, kalau sekarang kita sakit pasti berbaring di rumah sakit, pasti nggak bisa masuk ke kerja. Oleh karena itulah ilmu kesehatan melalui ilmu makanannya dan lain sebagainya yang memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita terus menjaga kesehatan tubuh kita. Di daun jasad saya yakin dari mulai yang namanya jenis tumbuhan, makanan dan lain sebagainya itu semuanya sudah disediakan oleh Allah, ditundukkan. Ya, kalau Allah tidak tundukkan, bagaimana kita bisa makan ikan kalau ikan itu tidak ditundukkan oleh
Allah. Coba ibu, bapak kalau seandainya menghadapi makhluk hewan saja, ketika itu tidak ditundukkan oleh Allah, nggak usah menghadapi gajah. Manusia itu nggak usah melawan gajah. Melawan semut aja kita bisa kalah. Kalau itu tidak ditundukkan oleh Allah. Ya tenaga kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan tenaga kuda. Kenapa kuda tunduk? Karena ditundukkan oleh Allah. Sehingga betapa nikmatnya manusia bisa menunggangi kuda, tapi ketika kuda tidak tunduk lagi, bagaimana kita mau merasakan betapa nikmatnya dengan adanya kuda tersebut? Inilah jasa dia kita. Tapi dalam Islam itu tawazun itu penting. Karena di samping jasad, Allah memberikan potensi yang paling penting lagi adalah akal yang tidak diberikan kepada hewan. Tidak diberikan kepada yang namanya binatang. Allah tidak berikan akal. Binatang itu hanya diberikan naluri. Kalau malaikat tidak diberi jasad seperti kita, tapi diberi akal. Oleh karena itu, gidaul akal ini penting sekali dalam menyeimbangkan keberhasilan, menyeimbangkan aktivitas. Gidaul akal itu apa? Yaitulah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sehingga kita senantiasa terus ingin menambah ilmu. Untuk apa? Untuk agar akal kita menjadi sehat. Agar akal kita ini berfungsi sebagaimana fungsinya. Ya. Itulah orang bisa tidak bertauhid karena bighairi ilmin, tidak memberikan makanan untuk akalnya, tidak menyehatkan akal. Bisa jadi akalnya sakit karena salah memberi makanan, salah memberi asupan kepada akalnya. Seharusnya ilmu yang paling penting yang harus ada pada otak-otak manusia itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo, ilmu tentang bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, itu adalah ilmu yang paling penting dalam menyehatkan akal kita. Di samping ilmu-ilmu yang lainnya yang dibutuhkan oleh yang namanya kehidupan kita. Gidaul akal. Tidak cukup dalam teori Islam itu hanya jasad dan akal. Karena bagi manusia, apalagi yang beriman dan muslim, itu ada satu potensi yang lebih penting lagi, yang namanya ruhani, yang namanya qalbu, yang namanya hati, yang namanya batiniah. Jadi tadi ni'amahu dhahiratan wa batiniyah, karena memang Allah juga berikan potensi yang namanya rohani, yang namanya qalbu. Tentu gidaul qalbu inilah yang harus kita perhatikan. Karena bisa jadi jasad kita sehat, akal kita sehat. Kalau qalbunya sakit, maka akan terjadi keseimbangan. Oleh karena itu, sehatkan qalbu kita dengan makanan-makanan yang bisa membuat qalbu kita juga sehat. Apa diantaranya makanan yang menyehatkan qalbu kita? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah, maka qalbumu akan sehat, maka batinmu akan sehat, maka ni'amahu, batinannya akan tercapai, nikmat batinnya akan dirasakan. Ketika memang kita memperhatikan qalbu kita senantiasa sehat. Karena salah makanan qalbu ini jauh lebih parah kalau hati kita berpenyakit dibandingkan dengan penyakit akal dan penyakit jasad. Ya enggak, Bu? Kira-kira lebih berbahaya penyakit jasad atau berbahaya penyakit akal atau berbahaya penyakit qalbu, penyakit batin? Tentu tiga-tiganya sangat merugikan. Ketika kita punya penyakit jasadiah, maka rugilah kehidupan ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau jasad kita sakit. Apalagi kalau akal kita sakit.
Makanya nggak jelas kalau akalnya sudah tidak sehat. Kira-kira kehidupannya seperti apa ya? Karena itu akalnya tidak sehat. Orang sudah tidak lagi tahu di mana rumah, benang harusnya berpakaian, gitu kan? Binatang aja masih tahu bisa pulang ke rumahnya kan? Manusia kalau sudah hilang akalnya, itu lebih parah daripada binatang. Apalagi kalau sakit batin. Karena batin itu tidak terlalu kelihatan secara kasat mata, kecuali dampaknya itu. Sakit jasad bisa langsung kelihatan oleh orang-orang dan bisa ditolong, dibawa langsung ke rumah sakit. Dan sakit akal masih bisa diperhatikan karena kelihatan dia bahwa dia itu sedang sakit akal. Tapi bahayanya sakit kolbu itu jarang sekali kelihatan oleh mangsanya. Ya kan? Ya orang kalau yang namanya iri, yang namanya dengki, yang namanya hasud, itu kan tersembunyi. Kita nggak tahu kalau dia itu membenci kita. Dia tidak tahu kalau dia itu iri sama kita. Dia tidak tahu kalau kita itu selalu hasud sama orang lain. Tahu gak orang yang dihasudin kira-kira terhadap apa hasud kita? Tidak. Walaupun dampaknya, bahayanya itu juga jauh lebih berbahaya. Orang kalau sudah mendapatkan efek daripada penyakit seseorang yang namanya penyakit batin, maka dampaknya kepada yang jadi objeknya pun jadi lebih berbahaya. Jadi bisul jeung iri bahasa bahaya mana? Ya? Bahaya bisul atau bahaya iri? Bahaya. Kita juga tidak tahu ilmu kesehatan lebih berbahaya juga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini tawazun, ini keseimbangan. Maka ketika keseimbangan ini terjadi, insya Allah kita akan sampai kepada yang disebut dengan apa itu kebahagiaan, apa itu kesuksesan, apa itu keberhasilan, apa itu nikmat, bahkan nikmat dohir secara batin bisa kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua jasad kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus beraktivitas sebagai segmen, maka dia akan menjadi sempurna menjadi segmen ketika jasadnya sehat. Pak Ustadz Iwan ketika dia sehat maka dia bisa kemana-mana. Kita semua karena jasad kita sehat maka kita bisa melakukan aktivitas kewajiban kita, apapun profesi kita. Apalagi akal kita sehat, sehingga pekerjaan kita itu begitu gampangnya. Semuanya pekerjaan kita itu pasti menghasilkan keberhasilan, keuntungan karena apa? Karena ilmu kita. Dengan ilmulah akan menjadikan semuanya hasil maksimal dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujud famsujud yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Begitupun mudah-mudahan batin kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bahwa kita senantiasa mengingat Allah. Sedang dimanapun, kalau kita disertai dengan mengingat Allah, jangankan sedang bekerja, jangankan sedang ada di hotel, jangankan sedang ada di tempat yang sehari-hari kita begitu lengkap, ya, kursinya empuk, mejanya bagus, dan lain-lain sebagainya. Di WC saja, di rumah sakit saja, ketika jasad kita sakit saja, kalau di dalam kalbu kita ada Allah, maka akan terasa nikmat, akan merasa bahagia. Jadi sakit juga bisa saja bahagia ya. Kalau sakit jasadnya, tapi rohaninya sehat. Tapi tetap jasad itu juga di dunia ini penting. Nah, semoga dengan adanya kita senantiasa zikrullah, apapun aktivitas kita, maka kita akan nikmati. Karena urusan-urusan apapun dunia ini, kalau sudah di qalbunya ada Allah, toh dunia itu betapa kecilnya ketika kita Allahu Akbar. Ketika Allah yang dibesarkan oleh kita. Semua urusan itu kecil.
Kalau sudah urusan itu kecil, kira-kira bagaimana? Karena kita ada yang maha besar, makanya nggak ada masalah dalam kehidupan ketika beristilah. Itulah yang namanya kehidupan sejahtera, kehidupan sakinah, kehidupan rohmah. Insya Allah keluarga Kecamatan Cibadak pun dengan teori tawazun ini maka akan terasa nikmat, ya, dohirnya nikmat, batinnya juga nikmat. Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah mau 46 menit, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan doa para hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.